Pada video pembelajaran kita kali ini, Jendela Informatika akan menyampaikan materi tentang jenis koneksi internet. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah koneksi dial-up, koneksi satelit, koneksi broadband kabel, koneksi Wi-Fi, koneksi 1G, 2G, 3G, dan 4G, serta koneksi fiber optik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat dan selamat dimanapun kita berada. Pada video pembelajaran kita hari ini, Jendela Informatika akan menyampaikan materi informatika untuk jenjang SMP MTS dengan judul materi jenis koneksi internet. Internet sudah cukup lama digunakan dan didominasi oleh kalangan pemerintah serta para peneliti. Namun sejak tahun 1995, akses internet komersil mulai dijual ke masyarakat melalui koneksi atau sambungan khusus. Koneksi yang pertama yaitu melalui koneksi dial-up. Koneksi dial-up menggunakan saluran telepon rumah yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke ISP. Umumnya, kecepatan akses internet melalui telepon rumah berkisar antara 9,6 sampai 28,8 kbps untuk kabel telepon rumah serta 28,8 sampai 56 kbps melalui modem dial-up. Kecepatan akses internet melalui modem dial-up atau melalui kabel telepon rumah masih relatif lambat dibanding dengan jenis koneksi yang lain. Namun, koneksi dial-up memiliki kelebihan dan kelemahan atau kekurangan. Sekarang akan kita bahas yang pertama tentang kelebihan koneksi dial-up. Yang pertama, koneksi internet lebih mudah tersambung karena koneksi dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang sudah tersedia. Yang kedua, saat ini hampir semua PC dan laptop sudah memiliki modem dial-up. Serta yang ketiga, biaya koneksi dial-up paling murah dibanding dengan jenis koneksi yang lain. Ada kelebihan, tentu saja juga ada kekurangan untuk koneksi dial-up. Kekurangan koneksi dial-up yang pertama yaitu kecepatan akses internet paling lambat di antara semua jenis koneksi internet yang lain. Yang kedua, saat modem dial-up terkoneksi dengan telepon rumah yang sedang sibuk, maka koneksi internet akan otomatis terputus. Berikut adalah gambar untuk sambungan internet secara dial-up. Dari komputer tersambung ke modem dial-up, kemudian tersambung ke jalur telepon, kemudian baru disambungkan ke ISP, setelah itu baru bisa terkoneksi ke internet. Jenis koneksi yang kedua yaitu koneksi satelit. Koneksi internet lewat satelit memanfaatkan satelit komersil yang berada di orbit yang berjarak sekitar 3.600 km di atas permukaan bumi. ISP satelit menyediakan perangkat antena kecil berbentuk piringan yang disebut dengan VSAT, Very Small Aperture Terminal. VSAT dipasang di rumah pelanggan untuk menerima sinyal satelit penghubung dari ISP. Adapun kecepatan akses melalui koneksi satelit atau VSAT berkisar saat downstream 10 sampai 30 Mbps serta untuk kecepatan upstream hingga 1,1 Mbps. Downstream adalah kecepatan aliran data dari perangkat lain ke perangkat kita. Sedangkan untuk upstream yaitu kecepatan aliran data dari perangkat kita ke perangkat lain.
Adapun teknologi VSAT menawarkan beberapa kelebihan yang tidak dimiliki jaringan di bumi. Beberapa kelebihan dari koneksi melalui satelit, yang pertama yaitu jangkauannya luas hingga mencapai setengah permukaan bumi karena menggunakan satelit yang terpasang di atas permukaan bumi. Yang kedua, kecepatan akses internet yang tinggi serta bandwidth yang dimiliki cukup ataupun sangat lebar. Yang ketiga, kecepatan tidak menurun meskipun saat itu jalur sedang sibuk. Ada kelebihan juga ada kekurangan dari koneksi VSAT. Yang pertama yaitu koneksinya rentan terhadap gangguan cuaca. Serta yang kedua, biaya investasi perangkat untuk VSAT sangat mahal. Serta yang ketiga, adanya delay atau penundaan transmisi akibat dari jarak satelit dan terminal yang sangat jauh. Sehingga untuk streaming video atau bermain game online sangat tidak disarankan karena adanya penundaan atau delay transmisi tersebut. Namun pengembangan konektivitas melalui satelit saat ini masih terus dikembangkan guna untuk mengurangi delay transmisi. Berikut adalah contoh gambar ilustrasi sambungan internet secara satelit. Perangkat yang kita miliki di rumah kemudian tersambung ke VSAT system, kemudian terhubung ke satelit. Setelah itu disambungkan ke hub station, baru bisa terhubung ke internet. Perkembangan konektivitas internet berkembang terus meningkat dan sangat berkembang, meningkatkan kecepatan transmisi hingga memunculkan internet broadband serta internet wireless. Teknologi broadband mulai menggantikan dial-up sejak awal tahun 2000. Broadband merupakan arti dari jangkauan frekuensi yang lebar untuk mengirim ataupun menerima data sehingga memungkinkan transfer data menjadi jauh lebih cepat dibandingkan dengan koneksi dial-up. Kecepatan broadband dapat didefinisikan mulai dari 256 kbps ke atas. Broadband juga berbeda dari dial-up karena pengguna selalu terhubung dengan internet, tidak harus menekan atau memutar nomor ISP terlebih dahulu. Yang pertama ada namanya koneksi broadband kabel. Koneksi broadband kabel bermula dari teknologi DSL atau Digital Subscriber Line yang memanfaatkan kabel tembaga atau kabel telepon rumah sebagai transfer data. Pengembangan teknologi dari DSL menjadi beberapa, yang pertama yaitu HDSL atau kependekan dari High Data Rate DSL atau Digital Subscriber Line. Kemudian ada VDSL, Very High Bitrate Digital Subscriber Line. Kemudian dikembangkan menjadi ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. Kemudian setelah ADSL ada namanya SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line. Di Indonesia, teknologi ADSL dipilih dan dikembangkan sebagai pengganti teknologi dial-up dan memanfaatkan kabel jaringan telepon yang sudah ada. Contoh dari layanan teknologi ADSL adalah Speedy dari PT Telkom yang sudah ada sejak tahun 2004. Tetapi mulai tahun 2013 sudah tidak ada pemasangan baru lagi karena sudah digantikan dengan kabel fiber optik yang dikembangkan menjadi IndiHome. TV kabel berlangganan menyediakan layanan internet dengan kecepatan lebih dari jenis koneksi lainnya, sekitar 25 sampai 200 Mbps, kecuali yang menggunakan kabel fiber optik. Contoh dari penerapan teknologi ADSL yang merupakan TV kabel yaitu ada First Media,
ada IndiHome, serta ada BizNet. Dengan demikian, selain menampilkan saluran TV analog berbayar, TV digital juga memberikan saluran TV digital yang berkualitas gambar HD. Salah satu perangkat pendukung internet TV kabel adalah modem yang berfungsi sebagai interface antara format standar komunikasi komputer dan format standar komunikasi jaringan TV kabel. Koneksi internet yang selanjutnya adalah koneksi Wi-Fi. Koneksi Wi-Fi mulai menggantikan kabel Ethernet yang harus tersambung fisik ke jaringan komputer. Koneksi Wi-Fi mulai diluncurkan oleh Apple AirPods pada tahun 1999. Kemudian tahun 2001 muncul perangkat yang disebut dengan Wi-Fi router. Wi-Fi hotspot menyediakan layanan internet untuk umum dan biasanya secara gratis dengan menggunakan jaringan yang disebut Wireless Local Area Network atau WLAN yang tersambung pada sebuah router. Koneksi Wi-Fi mampu menyediakan internet dengan bandwidth hingga 11 Mbps. Wi-Fi bekerja seperti telepon seluler dalam jangkauan jarak dari base station. Area sekitar base station disebut dengan hotspot. Lokasi hotspot dilengkapi dengan pemancar Wi-Fi sehingga orang yang berada di sekitar lokasi tersebut dapat mengakses internet dengan perangkat yang sudah dimiliki, yaitu kartu Wi-Fi. Koneksi internet yang selanjutnya adalah koneksi 1G. Koneksi wireless mulai dikembangkan untuk telepon jenis seluler. Ketika HP seluler pertama kali diluncurkan, koneksi yang ada hanya sampai 9,6 Kbps, bahkan lebih lambat dari koneksi dial-up yang melalui telepon rumah. Adapun kemampuan dari koneksi 1G, yaitu yang pertama, proses komunikasi masih dalam bentuk suara serta suara yang dihasilkan masih belum jernih. Yang kedua, koneksi 1G memiliki kapasitas traffic yang kecil serta jumlah sel yang masih sedikit. Untuk penggunaan spektrum frekuensi masih boros karena sinyal yang digunakan masih sinyal berupa sinyal analog. Kecepatan koneksi internet mulai terjadi perbaikan ketika tercipta koneksi 2G pada tahun 1990 yang bisa mencapai hingga 56 Kbps. Indonesia baru menerapkan teknologi 2G pada tahun 1995 yang ditandai dengan mulai munculnya layanan HP seluler. Adapun kemampuan dari teknologi 2G yang pertama yaitu layanan komunikasi suara. Yang kedua, layanan SMS Short Message Service. Yang ketiga, layanan Multimedia Message Service atau MMS, yang merupakan layanan dua arah dari pengirim dan penerima, serta suara yang dihasilkan lebih jernih dibandingkan koneksi 1G. Namun, tidak efisien untuk traffic yang rendah dan sangat bergantung pada cell tower atau BTS. Akan tetapi, koneksi internet lewat smartphone sangat terasa ketika tercipta koneksi 3G pada tahun 2001. Dengan teknologi 3G dapat mengantarkan kecepatan data hingga 200 Kbps saat bergerak dan hingga 2 Mbps saat diam. Baru tahun 2004 teknologi 3G masuk atau digunakan di Indonesia. Tujuan diciptakannya teknologi 3G antara lain untuk menambah efisiensi dan kapasitas jaringan. Yang kedua, menambah kemampuan jelajah. Yang ketiga, mencapai kecepatan transfer data yang tinggi. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung kebutuhan dari mobile internet. Dengan 3G, layanan internet dapat bisa berupa panggilan suara yang lebih jernih dan lebih bagus. Yang kedua yaitu akses secara simultan, yaitu akses yang secara bersamaan
baik itu browsing internet serta panggilan telepon bisa dilakukan secara bersamaan. Kemudian layanan video, musik, game, serta layanan video conference. Kemudian generasi keempat atau 4G mulai masuk ke Indonesia atau mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2008 yang mampu memperbaiki kecepatan internet hingga 100 Mbps. Adapun kemampuan dari koneksi 4G adalah menyediakan solusi IP dengan kapasitas suara, data, serta arus multimedia yang lebih bagus. Jenis koneksi internet yang selanjutnya adalah koneksi menggunakan fiber optik. Jenis koneksi internet melalui fiber optik adalah koneksi kabel yang bukan tembaga, karena yang digunakan adalah menggunakan serat optik. Dengan kecepatan transmisi bisa mencapai 1 gigabit per detik. Awalnya fiber optik digunakan pada backbone atau tulang punggung koneksi internet untuk disalurkan ke seluruh dunia. Tetapi beberapa tahun terakhir, ISP di kota-kota besar mulai menambah fiber optik ke pusat-pusat kota besar. Berikut merupakan gambar dari Palaparing atau yang disebut dengan Tol Langit, adalah proyek pembangunan jaringan serat optik yang menjangkau 34 provinsi di Indonesia, 440 kabupaten kota di Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 km dan kabel di daratan bisa mencapai 21.807 km. Demikian materi pembelajaran kita hari ini tentang jenis koneksi internet yang merupakan materi pembelajaran informatika untuk jenjang SMP MTS. Untuk selanjutnya, Jendela Informatika ingatkan, bagi kalian yang menyukai video ini silakan berikan like. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi ketika Jendela Informatika memberikan materi pembelajaran yang terbaru. Serta bagikan video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak teman-teman kalian yang mendapatkan manfaat materi pembelajaran dari channel Jendela Informatika. Demikian materi yang Jendela Informatika sampaikan, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jendela Informatika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.